Klik. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mu'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Yudi Saputra, NIM 1713010182. Saya berasal dari kelompok 14. Saya akan mempresentasikan poin A, yaitu tentang kewarisan berganda. Kewarisan berganda itu mengandung arti bahwa seseorang dalam satu kasus mempunyai dua hak kewarisan. Bapak Profesor Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa dari segi bentuknya ada dua macam hak kewarisan berganda yang disebabkan oleh dua kemungkinan. Yang pertama, karena timbulnya kasus kewarisan baru sebelum kewarisan lama diselesaikan pembagiannya. Yang bentuk ini sering disebut juga dengan al-munasakat atau kewarisan beruntun. Yang kedua, dalam bentuk seseorang memiliki dua sebab dalam kewarisan dan mewarisi dari setiap sebab. Bentuk yang pertama atau munasakat tadi terjadi sebelum harta waris dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Terjadi pula kematian di antara ahli waris itu yang menyebabkan seseorang kerabat ditinggalkan. Di samping menerima harta warisan dari pewaris pertama, dia juga mendapat warisan dari pewaris yang kedua. Bentuk yang kedua, muncul terjadi perkawinan antara dua orang yang mempunyai hubungan kewarisan. Contohnya dalam hal ini adalah seseorang anak perempuan kawin dengan anak pamannya atau sepupunya. Kemudian pamannya itu meninggal dunia dan meninggalkan harta. Si laki-laki dari satu segi adalah suaminya, dari segi lain dia anak pamannya. Kalau dia hanya satu-satunya ahli waris, sebagai suami dia mendapatkan setengah, dan sebagai anak pamannya dia mendapatkan sisa harta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli Ramadan, NIM 1913010176. Saya akan membacakan materi tentang definisi munasakat. Al-munasakat dalam bahasa Arab berarti memindahkan dan menghilangkan. Misalnya dalam kalimat nasaktu al-kitaba yang bermakna saya menukilkan atau memindahkan kepada lembaran lain. Nasaqat as-samshu az-zila yang berarti sinar matahari menghilangkan bayang-bayang. Makna yang pertama yakni memindahkan atau menukilkan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Surah Al-Jasiyah ayat 29.
Adapun pengertian al-munasaqat menurut istilah ulama faraid ialah meninggalnya sebagian ahli waris sebelum pembagian harta waris, sehingga bagiannya berpindah kepada ahli warisnya yang lain. Al-munasaqat mempunyai 3 macam keadaan. Yang pertama yaitu sosok ahli waris, yang kedua adalah orang yang juga merupakan sosok ahli waris yang pertama. Dalam kasus seperti ini, masalahnya tidak berubah dan cara pembagian warisnya pun tidak berbeda. Keadaan kedua yaitu para ahli waris dari pewaris yang kedua adalah sosok ahli waris dari pewaris pertama. Namun ada perbedaan dalam hal jauh dekatnya nasab mereka terhadap pewaris. Keadaan ketiga yaitu para ahli waris dari pewaris kedua bukanlah ahli waris dari pewaris pertama, atau sebagian ahli warisnya termasuk sosok yang berhak untuk menerima waris dari dua arah, yakni dari pewaris pertama dan dari pewaris kedua. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang rincian amaliyah al-munakasat. Sebelum kita melakukan rincian tentang amaliyah al-munakasat, kita terlebih dahulu harus melakukan langkah-langkah berikut. Pertama yaitu mentasihkan masalah pewaris yang pertama dengan memberikan hak waris pada setiap ahlinya, termasuk hak ahli waris yang meninggal. Yang kedua, yang merinci masalah baru, khususnya yang berkenan dengan kematian pewaris kedua tanpa mempedulikan masalah pertama. Dan yang ketiga, membandingkan antara bagian pewaris kedua dalam masalah pertama dan dengan pentasihan masalah dan para ahli warisnya dalam masalah kedua. Yang keempatnya yaitu perbandingan antara keduanya itu dalam kecenderungan terhadap 3 nisbat, yaitu al-mumatsalah, al-muwafaqah, dan al-mubayanah. Bila antara keduanya yakni antara bagian pewaris yang kedua dan masalah ahli waris yang lain. Baiklah, sebagai contohnya yaitu seorang wafat dan meninggalkan 3 anak perempuan, 2 saudara kandung perempuan, dan seorang saudara kandung laki-laki. Kemudian salah seorang saudara kandung perempuan itu meninggal. Berarti ia meninggalkan seorang saudara kandung perempuan dan seorang saudara kandung laki-laki. Maka pembagiannya seperti berikut. Pokok masalahnya dari 3 yaitu ketiga anak perempuan mendapat 2/3 dan sisanya mendapat 1 bagian merupakan hak para asabah, yakni saudara kandung perempuan dan saudara kandung laki-laki. Baiklah, saya Ridho Yulia Prananda akan menjelaskan bagian terakhir, yaitu al-taqarruj min al-tarikah. Ialah pengunduran diri seorang ahli waris dari hak yang dimilikinya untuk mendapatkan bagiannya. Kemudian dalam hal ini dia hanya meminta imbalan berupa sejumlah uang atau barang yang tertentu. Dalam syariat Islam juga membolehkan hal ini apabila ahli waris tidak mau menerima warisannya. Kemudian dalam tata pelaksanaannya, apabila salah seorang ahli waris ada yang menyatakan pengunduran diri, maka ada 2 cara. Yang pertama, dalam Islam, kenal dulu pokok permasalahannya. Kemudian, keluarkanlah bagian dari ahli waris, sehingga seolah-olah ia menerima bagiannya. Kemudian yang kedua, apabila dia mengundurkan diri, maka pembagiannya dilimpahkan kepada bagian hak ahli waris. Kemudian ahli warislah yang akan membagikannya kembali. Terima kasih. Audio Jungle.